Masa sih? Makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga budaya, tradisi, dan cerita di baliknya. Di berbagai belahan dunia, ada perayaan makanan yang bukan cuma memanjakan lidah, tapi juga menghadirkan pengalaman seru dan unik. Bayangkan, berpesta bir di Oktoberfest Jerman, saling lempar tomat di La Tomatina Spanyol, atau duduk bersama keluarga menikmati hidangan kalkun di Thanksgiving Amerika Serikat. Semua perayaan ini punya cara masing-masing untuk menghormati makanan sekaligus mempererat hubungan antar manusia. Katanya, ikut perayaan makanan itu bikin kita nggak cuma kenyang, tapi juga makin paham soal budaya setempat. Entah itu tradisi ratusan tahun atau festival modern yang penuh kreativitas. Setiap acara punya daya tariknya sendiri. Ah, masa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak beberapa perayaan makanan di dunia. Masa sih? Oktoberfest adalah festival makanan dan minuman yang diadakan setiap tahun di Munich, Jerman. Meskipun namanya Oktoberfest, festival ini biasanya dimulai pada akhir September dan berlangsung hingga awal Oktober. Acara ini menarik lebih dari 6 juta pengunjung setiap tahunnya, termasuk wisatawan dari berbagai penjuru dunia yang datang untuk menikmati bir, makanan khas Bavaria, musik tradisional, dan suasana pesta yang meriah. Sejarah Oktoberfest dimulai pada tahun 1810 ketika Pangeran Ludwig menikahi Putri Therese dari Saxe-Hildburghausen. Perayaan pernikahan ini berlangsung selama beberapa hari, melibatkan pesta rakyat besar-besaran dengan balapan kuda dan hiburan lainnya. Lokasi pesta yang dikenal sebagai Padang Terrace masih menjadi tempat utama Oktoberfest hingga saat ini. Sejak saat itu, acara ini menjadi tradisi tahunan, meskipun balapan kuda telah digantikan dengan berbagai hiburan modern. Bir menjadi elemen utama dalam Oktoberfest dan hanya bir yang diseduh di Munich yang diizinkan untuk disajikan dalam festival ini. Bir Oktoberfest atau Marzen memiliki rasa khas yang lebih kuat dan kandungan alkohol yang sedikit lebih tinggi dibandingkan bir biasa. Para pengunjung menikmati bir ini dalam gelas besar khas yang disebut Max Krug berkapasitas 1 liter. Selain bir, festival ini juga menawarkan hidangan khas Bavaria seperti pretzel raksasa, sosis, kol asam, dan ayam panggang. Selain makanan dan minuman, Oktoberfest juga dimeriahkan oleh parade kostum tradisional Bavaria. Parade ini merupakan bagian penting dari festival dan menjadi daya tarik besar bagi wisatawan yang ingin merasakan budaya Bavaria secara langsung. Namun, Oktoberfest bukan hanya soal pesta dan kemeriahan. Festival ini juga menjadi simbol kebanggaan budaya Bavaria. Setiap tahunnya, penyelenggara memastikan bahwa tradisi tetap terjaga meskipun ada modernisasi dalam beberapa aspek acara. Upaya untuk menjaga otentisitas inilah yang membuat Oktoberfest tetap menjadi perayaan yang dicintai oleh masyarakat lokal maupun wisatawan. Masa sih? La Tomatina adalah festival makanan unik yang diadakan setiap tahun di kota kecil Buñol, dekat Valencia, Spanyol. Festival ini dikenal sebagai perang tomat terbesar di dunia, di mana ribuan peserta saling melempar tomat matang selama sekitar 1 jam. La Tomatina diadakan pada hari Rabu terakhir bulan Agustus. Asal-usul La Tomatina cukup menarik dan memiliki elemen spontanitas. Festival ini dimulai pada tahun 1945 ketika sekelompok pemuda lokal terlibat dalam perkelahian spontan di tengah parade dengan menggunakan tomat sebagai senjata. Tahun berikutnya, mereka mengulanginya sebagai tradisi, meskipun awalnya dianggap ilegal oleh pemerintah. Setelah mendapat popularitas pada tahun 1957, La Tomatina dilegalkan dan mulai menjadi acara resmi yang diatur oleh kota Buñol. Sebagai persiapan festival, truk-truk membawa puluhan ribu kilogram tomat ke Plaza del Pueblo, pusat kota Buñol. Tomat yang digunakan adalah tomat kualitas rendah yang tidak cocok untuk konsumsi, sehingga mengurangi limbah pangan. Sebelum perang tomat dimulai, peserta mengikuti tradisi unik yang disebut paloyabon, yaitu mencoba memanjat tiang yang dilumuri sabun untuk mengambil ham di puncaknya. Begitu ham berhasil diambil, sinyal akan diberikan untuk memulai perang tomat. Selama perang tomat, suasana menjadi penuh kegembiraan dan kekacauan yang terkendali. Para peserta melemparkan tomat ke arah siapa saja yang ada di sekitar mereka. Untuk menjaga keselamatan, ada aturan khusus, seperti harus meremukkan tomat sebelum dilempar agar tidak melukai orang lain dan tidak diperbolehkan membawa benda keras. Setelah 1 jam, sirine berbunyi sebagai tanda bahwa perang tomat berakhir.
Selain perang tomat, La Tomatina juga menjadi kesempatan untuk menikmati kuliner lokal Spanyol. Setelah festival selesai, banyak peserta berkumpul di restoran dan kafe untuk mencicipi hidangan khas daerah Valencia seperti paella. Festival ini juga diiringi berbagai acara pendukung seperti parade, pertunjukan musik, dan pesta jalanan yang berlangsung selama beberapa hari sebelum perang tomat. Festival ini menyatukan orang-orang dari berbagai negara dan budaya untuk berbagi momen kegembiraan. Dengan segala daya tariknya, La Tomatina adalah bukti bahwa makanan dapat menjadi simbol kebersamaan dan cara yang unik untuk merayakan hidup. Masa sih? Thanksgiving adalah perayaan di Amerika Serikat yang dirayakan setiap tahun pada Kamis keempat bulan November. Festival ini berfokus pada rasa syukur atas hasil panen yang melimpah dan beragam berkah yang diterima selama 1 tahun. Thanksgiving kini menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman, menikmati hidangan lezat dan mengungkapkan rasa terima kasih. Perayaan ini memiliki nilai budaya yang mendalam dan dihadiri oleh hampir seluruh penduduk Amerika. Asal-usul Thanksgiving bermula pada tahun 1621 ketika para pemukim Pilgrim dari Inggris yang tinggal di Plymouth, Massachusetts mengadakan makan besar dengan suku Wampanoag untuk merayakan hasil panen mereka yang melimpah. Makan tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas keberhasilan mereka dalam bertani di tanah baru. Meskipun awalnya perayaan ini tidak rutin, pada tahun 1863, Presiden Abraham Lincoln mengumumkan Thanksgiving sebagai hari libur nasional yang ditetapkan pada Kamis terakhir bulan November. Hidangan utama dalam perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat adalah kalkun panggang. Kalkun disajikan dalam ukuran besar, seringkali diisi dengan isian roti, sayuran, dan rempah-rempah yang dikenal sebagai stuffing. Hidangan pendamping lainnya termasuk kentang tumbuk dengan saus gravy, saus cranberry, sayuran hijau, dan pai labu sebagai pencuci mulut. Setiap keluarga mungkin memiliki variasi hidangan khas mereka, tetapi kalkun dan pai labu adalah hidangan yang hampir selalu ada di setiap meja makan. Selain makanan, Thanksgiving juga dipenuhi dengan berbagai tradisi. Salah satu yang paling ikonik adalah parade Thanksgiving yang diselenggarakan di berbagai kota besar seperti di New York City dengan parade Macy's yang terkenal. Parade ini menampilkan float raksasa, marching band, dan berbagai pertunjukan hiburan. Selain itu, ada kebiasaan untuk menonton pertandingan American football yang berlangsung pada hari tersebut. Ini adalah waktu bagi banyak orang untuk bersantai dan menikmati hiburan bersama orang yang mereka cintai. Salah satu aspek yang paling menonjol dari Thanksgiving adalah rasa syukur. Sebelum makan malam, banyak keluarga yang memiliki tradisi berbicara atau menulis tentang hal-hal yang mereka syukuri dalam hidup mereka. Ada yang melakukannya secara terbuka di depan keluarga, sementara yang lain lebih suka melakukannya dalam bentuk doa atau refleksi pribadi. Tradisi ini menekankan nilai-nilai kebersamaan, berbagi, dan menghargai segala berkah yang dimiliki, baik itu berupa kesehatan, pekerjaan, atau hubungan dengan orang lain. Masa sih? Masa sih?